subuh kemarin tidak bisa mengisi kajian kitab ini. Hari Jumat kemarin saya ada di Tokyo, diundang oleh salah satu NGO besar di Tokyo, namanya Japan Islamic Alliance, aliansi Muslim Jepang. Mereka menghadapi banyak masalah sebagai minoritas di negara Jepang. Makanya kita bersyukur bahwa hidup di negara mayoritas, nggak ada masalah. Mereka hidup sampai mati masalah. Pertama, makan halal bermasalah. Susah dapat makanan halal. Saya baru kali itu ikut konferensi, makannya susah. Ya, snack aja kita susah. Hanya kita makan permen aja. Terus kalau makan kita harus pesan khusus di restoran Islam, dan itu agak sulit. Ya, sehingga selama di Jepang itu makannya dibatasi. Karena masalah kalau makan daging itu tidak sembarang. Makan ikan juga, kalau mereka seafood itu kalau kita makan juga repot. Karena cara masaknya, bumbunya mereka pakaikan. Orang Jepang itu termasuk orang yang bangsa yang doyan babi. Bumbu apapun pakai babi. Itu hidup masalah. Yang kedua masalah mati. Meninggal di sana tidak sembarang dikuburin. Pemerintah Jepang itu pemerintah liberal dan tidak terlalu suka agama. Agama Shinto itu hanya budaya saja sebenarnya. Jadi ketika meninggal mau ditanam di mana itu susah minta. Ya, orang sana itu takut itu begitu. Kalau meninggal, kapan meninggal, mau dimakamkan di mana? Kalau nggak ada izin dari pemerintah, dan itu sulit sekali sih. Lalu kemudian meninggal, nah itu bisa dikremasi sama mereka, diambil alih oleh pemerintah, dibakar jenazahnya. Kita jenazah kita dibakar. Jadi problem umat Islam di sana itu luar biasa. Nah, yang ketiga itu problem dakwah. Berdakwah di Jepang itu berbeda dengan dakwah negara lain. Orang Jepang itu privasinya terlalu ketat. Kita berjalan di jalan negor itu nggak boleh. Ya, bagaimana kita menyampaikan Islam? Negor dia itu dianggap mengganggu privasi. Jadi selama 3 hari saya di sana. Lalu pulang, nginep semalam di sini, berangkat lagi ke Istimewa Ulama, Majelis Ulama seluruh Indonesia di Bangka, Belitung. Baru pulang semalam. Di sana di Bangka, Belitung itu juga membahas banyak masalah umat Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk masalah kecurangan pemilu, fatwanya seperti apa. Jadi itu 3 tahun sekali Istimewa Ulama membahas masalah keumatan di Indonesia, termasuk masalah haji. Ada yang sekarang itu naik haji pakai tasrih, bayar 150 juta, tapi mengambil jatah orang dan sebagainya. Itu repot juga. Fatwanya seperti apa? Ada yang haji serba singkat, nggak nginap di Musdalifah. Apakah itu sah hajinya atau tidak?
Itu juga dibahas di Ijtima Ulama. Juga masalah salam, 4 salam itu. Assalamualaikum, apa itu, Om Swastiastu dan sebagainya. Apakah pejabat muslim boleh memberikan salam seperti itu? Nama budaya dan sebagainya, ya? Salam-salam agama lain. Bahkan ada orang Indonesia, orang Islam Indonesia itu, di masjid pun dia pakai salam itu. Ya. Terlalu fanatik dengan apa namanya? Bukan fanatik ya, berlebihan dalam toleransi sehingga menghilangkan akidah. Nah, itu juga dibahas Bapak sekalian. Nanti keluar fatwanya. Itu yang kita bahas. Banyak masalah Bapak sekalian. Baik masalah secara global, politik, ekonomi, zakat dan sebagainya, itu kita bahas selama 3 hari itu di Bangka. Bangka itu panasnya minta ampun. Nah, kita ini tidur di asrama pesantren. Nggak ada AC-nya. Lagi pas angin. Saya pikir Bekasi itu lebih parah, ternyata panas luar biasa. Karena di bawahnya timah, di atasnya matahari. Mana nggak panas? Ada yang dari Bangka? Oh, pasti tahu lah panasnya seperti apa, insya Allah. Ini problem umat Islam Indonesia. Saya sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia harus hadir. Nah, hari ini juga harus ke Qatar hari ini Pak. Insya Allah berangkat lagi. Jadi masalahnya beda lagi. Masalah Palestina. Namanya Konferensi Internasional Ulama membahas tentang Palestina di Doha, Qatar. Palestina juga kita usahakan agar supaya menjadi negara merdeka sendiri. Jadi masalah umat ini banyak Bapak sekalian. Kita ini enak tinggal sholat, tinggal ibadah, cari nafkah, selesai. Di negara lain itu masya Allah penderitaan. Ya makanya pulang ke Indonesia itu kita syukurnya minta ampun. Nah jangan lagi kita beribadah ini juga malas, berdakwah malas. Indonesia ini sudah surga. Kita syukuri ini. Indonesia ini surga luar biasa. Berusaha aman. Kemarin PJ Gubernur, walaupun ada masalah sedikit di Bantai, PJ Gubernur itu bilang ini ekonominya 4, sekian persen, sekarang turun jadi 1% di Bantai. Karena ketangkapnya itu 260 triliun itu yang korupsi. Yang korupsi timah. Ini sumber ekonomi di sana timah. Pengusaha besar timah itu, jadi dia pengusaha besar. Di bawahnya itu perusahaan. Ketika dia ketangkap, hancur semua perusahaan. Tinggal 1%. Jadi bahaya tuh orang Bangka. Nah, kita ini karena terlalu banyak nikmat, korupsinya juga nikmat. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Ini mati. Pakai ya, kita lanjutkan di sini. Kita sudah masuk pada al-faslus sadis, adab tilawatul Quran. Kajian kita hari ini adalah adab-adab membaca Al-Quran. Ternyata baca Al-Quran itu tidak sembarangan.
Kenapa kita harus punya adab baca Al-Quran? Karena kita sedang ngobrol dengan Allah. Para ulama mengatakan kalau kita itu berdoa, itu kita yang ngomong dengan Allah. Tapi kalau kita baca Quran, Allah yang ngomong sama kita. Allah yang berbicara dengan kita. Bayangkan kalau Allah lagi bicara sama kita, tapi adabnya tidak benar. Akhlak itu dibagi tiga, dibagi dua sekalian. Akhlak kepada Allah dan Rasulnya, dan akhlak kepada manusia. Nah, di antara akhlak kepada Allah itu adab membaca Al-Quran. Bagaimana akhlak kita membaca Al-Quran? Keutamaan baca Quran sudah jelas sekali, sudah sering kita dengar. Hadis yang paling kuat itu menyuruh kita baca Quran itu ada dua tiga hadis. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi Quran itu hanya menjadi syafaat bagi yang baca. Kalau yang enggak baca tidak dapat syafaat. Apa itu syafaat Al-Quran? Syafaat Al-Quran itu namanya pertolongan Quran. Syafaat ini akan kita dapat semacam remun, atau kalau bahasa kita semacam kalau orang kalau orang mau dipenjara itu Pak, kan ada yang mendampingi itu, apa namanya? Sipir ya? Bukan sih, kalau sipir kan dia ngawalin dia untuk dipenjara. Kalau ini meringankan dia. Pengacara, lawyer, semacam lawyer. Orang itu kalau sudah masuk KPK Pak, harapannya kepada lawyer itu luar biasa. Saya bayar berapa saja deh, jangan saya sampai, kan begitu. Usahakan. Nah, ketika kita masuk kuburan itu Pak, siapa yang belain? Lawyersnya siapa itu? Dan di sana kita sendiri Bapak sekali, bertanggung jawab sendiri sama Allah. Tidak ada lagi yang lain, keluarga nggak ada, semua udah pulang. Istri kita mungkin yang janda udah kawin dengan orang. Ya, kita sendiri yang bertanggung jawabkan perbuatan. Pada saat itulah kalau ketika kita sering baca Quran itu datang menjelma. Ini hadisnya panjang sekali. Menjelma menjadi manusia cakep, berada di antara, bahkan ketika sakaratul maut. Jadi dia menjadi lawyers itu, syafaat itu, ketika dia dalam kondisi sakaratul maut dia berdiri di antara dua kaki kita sambil senyum. Ketika kita dicabut, kata orang itu yang berdiri itu, nanti gak usah khawatir. Mengkondisikan psikologi kita itu Quran. Dia berdiri menjadi orang yang paling cakep, ganteng itu, mengkondisikan psikologi kita. Jangan khawatir, kan kita ketika sakarat itu takutnya minta ampun. Siapa nggak takut? Saya sudah pasti mati. Kondisi begitu bagaimana nggak takut? Nggak ada orang yang berani menghadapi sakarat itu. Seberani apapun. Nabi Muhammad saja sampai minta tolong, saya ambilkan air, menenangkan dia. Bagaimana kita namanya sakaratul maut? Pada saat itu Quran. Kalau Muhammad Jibril dan Quran. Kalau kita nggak mungkin Jibril, apalagi Quran. Ya datang kaki kita, dia mengatakan kosong. Sehingga kita lagi jadi tenang. Itu Quran.
Lalu kemudian ketika di kuburan ditanyai sama Munkar dan Nakir itu datangnya saja itu sudah membuat takut. Tadi sakaratul maut, malaikat maut. Di dalam kubur malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat itu Bapak sekalian, sabarnya menghadapi kita itu dahsyat luar biasa. Tapi ketika kita meninggal dunia, semua keselnya itu dia dilampiaskan begitu. Ente masih hidup, masih nggak bisa kita ganggu, kata malaikat. Sekarang ente ini sakaratul maut ini bagian kami sekarang. Jadi ketika di dalam alam barzah itu kita didatangi Munkar dan Nakir, datang lagi tuh Quran itu. Bahkan dia bernegosiasi dengan Munkar dan Nakir itu. Quran. Hai Munkar dan Nakir, jangan engkau tanya macam-macam dia ini manusia Qur'ani, dia sering membaca aku. Ya Bapak Ibu sekalian, ya bayangkan kalau kita nggak ada yang bantu. Itu ada filmnya itu, film tentang alam barzah itu, dia teriak-teriak ketakutan. Jadi hidupnya itu penuh ketakutan 1000%, puncak ketakutan, sehingga dia itu biru, saking takutnya. Makanya ada yang digali itu biru, ada kuburan, karena bermasalah kuburannya digali kembali. Ketika digali orang bingung, orang ini ketika ditanam bagus fisiknya, kok ini jadi biru? Karena penuh ketakutan, takutan dihajar dan sebagainya. Ya kita ini Masya Allah harus baca Quran. Namanya syafi'an li ashabi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di Riyadhus Shalihin ada tuh hadis. Nah yang kedua itu hadis yang paling bagus. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, sesungguhnya posisi kamu di surga di akhir ayat yang kamu baca. Ya, Masya Allah. Makin banyak ayat kita baca, makin tinggi surganya, maksudnya. Makin tinggi. Nah, ada beberapa adab baca Al-Quran. Yang pertama, al-ikhlasu fi qiraatihi wa yurida biha Allah Subhanahu wa ta'ala wa alla yaqsuda biha tawassulan ila syai'in siwa dzalik. Ada pertama baca Quran itu ikhlas. Kita baca Quran itu memang karena Allah saja, itu mengharapkan ridho Allah, dapat pahala dan seterusnya. Gak usah niat yang lain, gak usah tujuan yang lain. Memang ikhlas ini menentukan, dia kayak perangko. Kalau kita ngirim surat itu nggak akan sampai tanpa perangko, atau kayak alamat nggak sampai tanpa alamat. Nah, keikhlasan itu gitu. Walaupun itu amplop kita hias dengan bagus-bagus, tapi nggak ada alamatnya, nggak sampai. Nah ikhlas itu begitu juga. Walaupun amal kita bagus dan seterusnya, tapi nggak ada ikhlasnya, nggak sampai. Nah ini yang pertama, adab baca Quran harus ikhlas. Kalau bisa diniatkan itu, keluarkan niat, ya Allah, baca Quran karena Engkau ya Allah, semoga aku dapat syafaat, baru baca Quran. Jangan niat yang lain. Ayat kedua, wa ayyata'addaba ma'al Qur'ani wa yastahdhir fi dhihnihi annahu yunaji Allah subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabahu wa yaqra'u ala halin man yara Allah fa illam yarahu fa inna Allah ta'ala yara. Hendaknya ketika dia baca Quran menghadirkan pikirannya pada Al-Quran. Jadi ketika dia baca Quran pikirannya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena Allah lagi ngobrol dengan dia. Masya Allah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wa antum tabkun." Baca Quran dan menangislah. Kalau bisa nangis baca Quran.
annahu yunajillah subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabah. Dia harus sadar bahwa dia lagi ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca kitabnya. Dan kalau bisa dia baca Quran itu seperti melihat Allah, atau kalau nggak bisa dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu baca Quran yang luar biasa adab bagi yang kedua Pak. Yang ketiga itu wa yanbaghi idza arada al-qira'ata ay yunazzifa famahu bisiwaki wa ghairihi. Kalau bisa baca Quran itu mulutnya bersih, sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ayat-ayat yang kita baca itu ayat suci, dan sampai keluar dari mulut kita yang kotor. Masya Allah. Jadi harus sikat gigi, Bapak Ibu sekalian. Sunnah, bukan harus ya, sunnah. Baiknya begitu bersih. Wal ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udil araq wa yajuz bi ghairihi. Kalau bisa siwak, pakai siwak. Sunnahnya pakai siwak, bukan sikat gigi. Odol itu pasta gigi, pakai siwak. Siwak itu lebih ringkas ya. Ditarik dari sebelah kanan, kiri. Siwak itu udah sunnah. Kalau bisa 3 kali juga ganjil. Yang keempat, wa yustahabbul buka wa tabaki liman la yaqdir 'ala al-bukai fa innal bukaa 'inda al-qira'ati sifatul 'arifina wa syi'aru ibadullahi as-salihin wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Hendaknya ketika baca Quran kalau bisa nangis, diusahakan nangis. Atau nangis-nangisin. At-tabaki itu nangis-nangis. Ini bisa nangis. Ada orang kan nggak biasa nangis. Orang laki. Kalau orang perempuan belum apa-apa udah nangis gitu. Kalau kita laki kadang susah nangis. Nah, kalau susah nangis itu dinangis-nangisin. Disedih-sedihin. Ya. Jadi kalau ada imam kalau sholat dia nangis bagus, ya faham adab. Ya. Makanya kita ngajar Quran anak-anak baca Quran jangan nyesal, tahu dosa. Ya. Saya ngajar Quran itu anak-anak mahasiswa. Tapi sekarang masih ngajar Quran saya. Di UIN itu banyak anak-anak nggak bisa baca Quran. Ayo baca Quran. Mahasiswi. Ada yang baca Quran malu, tawa. Tak boleh kita. Kita juga ngajar begitu. Quran yang kita baca sekarang. Ini sesuai firman Allah. Kenapa? Karena orang yang nangis baca Quran itu pasti orang soleh. Sifatus sholihin. Kalau mau lihat orang soleh, lihat dia ketika baca Quran. Sedih gak dia baca Quran itu? Itu orang sudah bisa dipastikan soleh. Itu sesuai dengan surat Al-Isra ayat 209. Wa yakhiruna lil azqani yabkun. Mereka tersungkur, ya, menangis di sisi Allah. Yaziduhum khusyu'a, dan kekhusyuan mereka bertambah. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 wa yustahabbu tahsinus sauti bil qira'ati wa tazyinha ma lam yakhruj an hadd al qira'ati bit tamtiti fa inna afrata hatta fa in afrat hatta zada harfan atau akhfa fa huwa haram. Hendaknya baca Quran itu suaranya di perindah suaranya. Jadi jangan baca Quran dengan suara yang jelek. Ya, kita ini suara bisa di format. Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Diperindah suara.
Memperindah suara lalu kemudian keluar nada yang indah, itu namanya taghanni dalam Al-Quran. Taghanni. Jadi tidak semua al-ghina itu haram. Makanya ghani itu tidak boleh diharamkan secara mutlak. Ghani apa dulu? Orang Qur'annya juga bilang nyanyian yang melalaikan hati dari mengingat Allah. Dangdut ya, lagu apa lagi, lagu rock ya. Tapi mendendangkan Al-Quran itu justru sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man la yataghanna bil Quran." Bukan umatku siapa yang membaca Quran tidak memperindah suaranya. Bahasanya juga redaksinya yataghanna, ghanni, al-ghina, nyanyian. Jadi tidak boleh mengharamkan secara mutlak. Ini lagi ramai masalah musik. Kadang terlalu semangat mengharamkan itu, haramkan secara mutlak. Memang ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Karena masalah-masalah kayak gini di sini berbeda pendapat. Masa semua haram? Kalau haram nggak boleh dong kita. Jadi makanya para ulama sudah punya pendapat sejak zaman salaf. Nah, sekarang ini diungkit lagi perbedaan. Kalau yang disepakati keharam itu adalah nyanyian yang mengandung birahi, erotis, musik mengandung birahi, erotis, atau menghina dan sebagainya. Haram, sepakat. Ya, tapi kalau nada, irama yang membuat hati kita tergugah seperti baca Quran, baca syakir, ya, qasidah, salawat yang menggugah hati kita, kenapa tidak? Jangan kita mengharapkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dengan mudah. Itu akan ditanyakan oleh Allah SWT. Masalah nyanyian, musik itu masalah muamalah. Hukum aslinya boleh. Masalah muamalah itu hukum asli boleh. Sebelum ada dalil, kecuali sudah ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya. Hukum aslinya, kecuali masalah ibadah, haram aslinya. Kecuali ada dalil yang mewajibkan, mensudahkan. Ini masalah muamalah, hati-hati. Karena aslinya boleh. Kecuali ada Al-Quran, hadis yang sharih. Sharih itu bukan cuma sahih. Kalau sahih itu valid, riwayatnya benar. Kalau sharih jelas. Sharih itu kalau dalam ilmu penelitian disebut dengan reliable, tidak menunjukkan yang lain. Itu memang maksudnya, itu namanya sharih. Jangan sampai kita ini hanya lihat hadis itu sahihnya doang, apalagi lihat terjemahannya doang. Harus lihat sharihnya. Pas memang untuk itu. Hadis untuk musik memang untuk musik, pas. Jangan hadis yang umum kita paksain pada sesuatu, itu maksa-maksa. Tidak benar. Makanya para ulama itu memahami hadis bisa berbulan-bulan. Ini apa kesini, apa kesini, apa kesini. Coba itu sekalian. Oleh karenanya melembutkan suara, mengindahkan suara untuk baca Quran sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tidak berlebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang, dosa, haram. Melebihi harokatnya biar kelihatan indah. Jadi tidak berlebihan juga tidak mengurangi. Itulah Islam. Sesuai porsinya. Kalau dua harokat aja, jangan dibanyak-banyak. Dengung itu ya 2 harokat.
misalnya man yasha dua harokat. Enggak boleh kita man yasha dua, dengungnya terlalu tinggi, terlalu lama. Ini ala kadarnya saja, sesuai dengungnya itu. Karena dengungnya itu harus berdengung. Tidak boleh misalnya man yasha salah. Harus man yasha. Ada mat wajib, mat lazim, ya mat tabi'i dan seterusnya, sesuai matnya, jangan ditambah-tambah. Jika ditambah-tambah berlebihan haram hukum karena merubah makna ayat. Wa minal bid'ah al-munkarah ma yaf'aluhu katsiruna min jahlatil musallin minan nas fi tarawih min qira'ati suratul an'am بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة الزائرين أنها نزلت جملة واحدة. Dulu ada memang sebagian orang di akhir Ramadan itu baca surat Al-An'am sampai selesai, mengatakan bahwa ini sunnah, padahal tidak gitu ya. Itu jangan sampai kita ini di negara Arab ini. Kalau di Indonesia malah yang pendek, ada sholat 23 rakaat 8 menit. Gimana itu? Kita sholat sunnahnya kadang kalau kita hayati itu bisa 8 menit. Sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat itu bisa 8 menit. Sholat tahajud itu 2 rakaat bisa 8 menit. Karena kita bisa sampai 10 menit. Kita menghayati sholat, ngobrol sama Allah, rindu sama Allah, bertemu. Masa 23 rakaat 8 menit. Ini mempermainkan sholat dan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada adab. Terus terang enggak ada adab. Walaupun ini direkam, enggak ada adab. Enggak boleh kita orang ngajar sama Allah. Akhlak yang paling utama itu akhlak pada Allah sebelum akhlak pada manusia. Apa itu? Kalau akhlak pada Allah sudah enggak beres, pasti enggak beres akhlak sama manusia. Akhlak kepada Allah bermasalah, pasti akhlak kepada manusia bermasalah. Makanya ketika Allah SWT menetapkan kezaliman paling besar itu adalah ketika dia bermasalah dengan Allah. Apa kata Allah? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu kan hubungannya dengan Allah bermasalah. Musyrik, mensekutukan Allah. La zulmun azim, pasti kezaliman yang paling besar. Walaupun dia kelihatan baik sama orang, sopan banget sama orang, tapi dia musyrik, dia zalim. Sebaik apapun dia dengan manusia, kalau dia sudah mensekutukan Allah. Ini maksudnya apa? Kalau akhlak sama Allah bermasalah, pasti bermasalah dengan manusia. Nah, ini penting. Jangan sampai kita tuh nggak bisa menempatkan sesuatu. Sama manusia baik, sama Allah nggak baik. Sama manusia disiplin, sama Allah nggak disiplin. Janji sama Allah ditepati, sama manusia ditepati. Janji sama Allah tidak ditepati. Jujur sama manusia tapi nggak jujur sama Allah. Kelihatan empati sama manusia tetapi sama Allah tidak. Repot. Harus kita sama Allah dulu baru kepada Allah. Makanya kata Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dulu dengan manusia. Kalau bermasalah hubungan kita dengan Allah, pasti bermasalah hubungan kita dengan manusia. Kata Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, walaupun hadis ini mendahulukan manusia, maksudnya hubungannya. Tidak mungkin orang itu bersyukur kepada manusia kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Terima kasih, tapi dia jarang berterima kasih sama Allah. Tidak mungkin. Yang berikutnya bagus sekali ya.
Ini udah terakhir. Nah, bagaimana kita menghafal Quran ini pembahasan berikutnya insya Allah. Ini barangkali beberapa adab bacaan Quran. Semoga kita termasuk ahli Quran. Amin. Keluar ahli Quran itu adalah keluarga Quran. Kenapa disebut keluarga Quran? Karena dia sering berinteraksi dengan Quran. Bahkan kata Rasulullah, wa khassatuhu, pilihan Allah. Jadi Nabi itu pilihan Allah, Rasul itu pilihan Allah. Nah, ada juga hamba selain Nabi, selain Rasul itu pilihan Allah. Siapa? Pembaca Quran. Jadi dia itu hampir seperti Nabi, cuma nggak diturunkan wahyu langsung. Membaca Quran, penghafal Quran itu seperti Nabi. Bedanya apa? Dia tidak diturunkan wahyu langsung. Nah, kita kenapa seperti Nabi? Karena kita dekat dengan wahyu. Wahyu yang diberikan kepada Nabi. Wahyu itu Quran dan hadis ya. Nah, semoga kita menjadi sekali lagi menjadi ahli Quran, keluarga kita juga ahlul Quran. Bahkan ahlul Quran itu disebut oleh hadis ini ahlullah. Jadi mereka adalah keluarga Allah. Jadi kalau ahlul Quran, ahlullah. Masya Allah. Keluarga Quran itu keluarga Allah. Kira-kira kalau sudah jadi keluarga Allah, disiksa nggak? Gimana keluarga disiksa? Ya, yang disiksa itu nggak kenal sama Allah itu. Allah nggak kenal dia, siapa itu? Ya, ahlul Quran itu orang yang paling dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanya? Pak Ibu? Oh, kamu bangga ya? Ah, ya. Matin. Baik, karena ini biar tidak terlalu panjang ininya kita tutup dulu. Baru kita jawab soal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.